Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, belum lama ini keluar sebuah serial daripada Korea Selatan yang cukup heboh juga nih. Setelah Squid Games, keluar sebuah serial yang sekarang ini sampai sekarang masih diperbincangkan, bahkan digadang-gadang sudah melewati daripada Squid Game. Judulnya adalah Hellbound. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya teman Kongko BB69, Bakla. Apa kabar nih, Bakla? Baik, Gimana? Ini nonton Hellbound ini rasanya gimana nih? Apa yang didapetin nih? nonton Hellbound karena cuma 6 episode ya, jadi langsung ngebut gitulah. Emang episode 1-2 agak slow kan, agak boring, tapi kalau udah lewat itu penasaran sih, seru juga. Nah, kalau dari ceritanya kan ini kan mengenai apa istilahnya suatu kejadian yang cukup bisa bilangnya cukup aneh kali ya. Dalam arti ya, di mana ada orang-orang didatangi oleh tanda kutip malaikat yang memberikan pesan bahwa nyawa lu tinggal segini, nyawa lu tinggal berapa hari, nyawa lu tinggal berapa hari dan kamu akan masuk ke neraka. Terus abis itu tiba-tiba itu bukannya hanya mati dengan enak, tapi matinya itu juga mengenaskan di mana ada tiga makhluk monster yang segede-gede gaban lah istilahnya itu membunuh mereka dengan istilahnya menyiksa dulu kali ya dalam arti dipukul-pukul abis itu baru dibakar habis tuh. Nah, abis itu kan kita kan nggak tahu tuh dalam arti sebenarnya itu apa yang terjadi nih. Dan yang menariknya adalah di sini ini juga di setiap dari episode ini membuat kita penasaran nih karena dalam arti banyak sekali karakter-karakter yang ada dari polisi, dari istilahnya masyarakat sekitar, dari istilahnya orang yang hukum ataupun istilahnya sekte atau kepercayaannya masing-masing nih sekte yang dibuat oleh orang yang pernah mendapatkan pesan tersebut tuh. Dan ini bagusnya juga dalam arti dari segi cerita itu jadi penasaran nih karena berlapis-lapis nih. Kalau Mbak Kla sendiri kalau melihat dari segi cerita gimana nih Mbak Kla? Sebenarnya sih di balik sisi supranaturalnya yang ada makhluk-makhluk itu, sebenarnya sih pesennya sih yang bagus ya, pesan tentang Hmm, ya lagi-lagi sama kayak Midnight Mass, di saat orang udah mulai mabuk agama, mabuk kepercayaan, jadi uh, keluar gitu sisi-sisi buruk manusia yang mulai menghakimi, kayak merasa diri paling benar gitu. Jadi sebenarnya di balik kehebohan yang monster-monster itu sebenarnya ada cerita yang dalam di situ sih gitu. Cuman sayangnya banyak orang yang kalau saya baca di Twitter, di Facebook itu banyak yang apa sih, film apa sih, nggak jelas banget gitu. Banyak yang kayak ini makhluk apa sih, beneran apa gitu. Sebenarnya kan pesan pesan sesungguhnya kan yang itunya sih, sekte-sekte itunya, orang-orangnya, manusianya sebenarnya. hmm, hmm. Nah ini menarik nih karena Mbak Kala ini mengungkit-ungkit kembali Midnight Mass nih karena kurang lebih kan hampir sama nih di Midnight Mass juga misalnya kemunculan makhluk dalam arti kita ngomong ya di sini pun ada makhluk juga nih cuman berbeda yang satu itu loh istilahnya lebih lebih nggak kelihatan lah dalam arti ya karena lebih pelan-pelan sembunyi-sembunyi lah kalau ini kan benar-benar di depan kamera pun dia masa bodoh istilahnya pokoknya kalau udah hari H-nya jam J-nya detik D-nya itu tidak muncul-muncul dalam arti. Nah, dan itu memang cukup membuat pertanyaan sih. Yang pertama sih emang awal itu saya bertanya nih, ini kenapa ini sebenarnya apa sih makhluk ini sih dari mana sih sebenarnya apakah benar, apakah bohong ataukah istilahnya ada apakah makhluk supranatural, apa alien segala macam. Awalnya mikir kayak gitu, tapi lama-lama justru tadi itu kata Mbak Kla bilang itu justru kita dibawa dengan konflik horizontalnya antar manusianya. Dan ini menarik sih. Karena kita bisa melihat ini ada yang sisi menarik itu yang pertama adalah terbentuknya sekte di mana ya terbentuknya sekte kita ngomong itu, yang kedua itu adalah terbentuknya arrowhead. Yang ketiga itu adalah dari lingkungan masyarakatnya sendiri nih. Yang keempat adalah dari orang yang menerima wahyu Yuk, tersebut. Dalam arti kita ngomong wahyu kali ya ngomongnya
atau istilah titah. Orang yang mendapat titah itu istilah yang dibilang lu akan mati gini gini gini. Nah, kita bahas nih. Kalau misalkan kalau dari segi segi orang yang menerima titah ini, kalau menurut Mbak Kla gimana Mbak? Kalau tiba-tiba Mbak Kla nih malam-malam didatengin, "Hei, kamu anak dari siapa gitu. Kamu akan gimana gimana?" Ya, pastilah sama, Kalau semua juga takut sih setengah mati ya, karena nggak jelas apa udah gitu, udah pernah lihat nyaksiin yang kan yang pertama kali dibikin live itu yang cewek itu kan ngelihat semua orang lihat gitu di TV. Sebegitu mengerikannya, siapa yang nggak takut gitu. Itu yang paling bikin takut sih, karena sekte itu terus mojokin kalau misalkan orang yang dapat titah adalah orang yang berdosa, jadi dia kayak ngerasa salah terus, apa ya salah gue apa gitu, kayak ngerasa jadi manusia paling berdosa karena dia dapat titah gitu. Nah, kalau Mbak Kla sendiri nih, misalnya mendapatkan titah itu, apa yang Mbak Kla akan lakukan? Dalam arti apakah akan retrospeksi diri, mengorek-ngorek sebenarnya apa sih yang istilahnya nggak buat gue masuk neraka, atau istilahnya berusaha memperbaiki hidup ya, moga-moga malaikatnya itu datang lagi ke gue, nggak jadi ya Kla ya, gue batalin atau gimana? Kalau kalau lu dapat gitu, misalnya kasih dalam 3 hari lah. Kalau dalam 20 tahun sih susah ya. 20 tahun sih lebih sengsara sih sebenarnya sih. Ya, lebih sengsara. Depresi sih pasti depresi. Cuman kalau misalkan dari sisi agama ya pasti berdoa mati-matian. Tapi susah ya saat itu opini digiring kalau harus percaya sama yang jalan kebenaran itu kan. Nah, apakah kalau Mbak Kla itu sebagai orang yang menerima titah akan sembunyi-sembunyi atau akan berusaha ke sektor tersebut mencari jalan gimana nih supaya gue nggak masuk neraka? Sembunyi-sembunyi lah, karena kan udah lihat mereka sama dipertontonkan begitu kan. Ya itu gila sih itu ya, apalagi Banyak juga orang yang disembunyikan, cuman karena ada beberapa orang yang pas dapat titahnya di tempat umum mau nggak mau ketahuan panggil gitu, sampai dikejar kan ke hotel itu. Kalau misalkan yang diem-diem ya kayak temennya itu kan diem-diem di kolam ikan gitu, di kolam pancingan, biar nggak ada yang tahu, supaya keluarganya nggak ada apa-apain. Sebenarnya takut itu sih, takut keluarga kita ikut dihakimi gitu. Nah, ini masuk ke karakter, dalam arti kita bilang kelompok karakter kedua nih, yakni masyarakat dan arrowhead sih. Masyarakat sih terutama nih. Masyarakat di mana udah mulai menghakimi, dalam arti menjauhi, dicap, terus dipilok lah, pendosa lah. Mungkin dapat kayak scarlet letter kali apa gitu ya, dicap gitu ya. Kalau zaman dulu pendosa nih ditato gitu kali mungkin ya. Otomatis itu misalkan kalau dapat titah gitu, otomatis itu ya orang yang mendapat titah itu akan merasa takut kalau masyarakat itu akan melakukan hal-hal itu, dan terutama demi keselamatan daripada keluarganya. Gimana? Betul ya? Iya betul. Karena kan takut lihat kelakuan arrowhead kan, sama takut penghakiman masyarakat sih. Kalau arrowhead itu benar-benar mirip, kalau saya lihat itu kayak mirip pengikut Joker ya, yang terinspirasi segala macam, ataupun di Dark Knight Rises tuh, atau segala macam itu yang ya tadi itu jadi terinspirasi, terus habis itu merasa paling benar, merasa berhak untuk menghakimi, merasa berhak untuk menggeret segala macam. Nah, ini benar-benar menurut saya sih mungkin ya, ternyata itu gambaran di beberapa negara mungkin ya, karena ini ternyata Korea Selatan pun berani ngangkat ini, kemungkinan besar ini dari sananya juga ada juga nih kalau menurut saya nih. Kalau menurut di Korea Selatan setahu saya sih karena mereka kan ateis ya, jadi banyak yang nggak percaya sama agama gitu. Sekte-sekte gitu lagi banyak-banyaknya sih. Lagi banyak-banyaknya ya? Ya, jadi kalau misalkan pernah nonton YouTube sih, jadi kalau kita di jalan di Korea Selatan itu bukan disamperin sama tukang kartu kredit, tapi sama itulah. Bagi slayer nih, ini masuk ke sini gitu ya, pengampunan dosa atau apa nih, jalan kebenaran gitu mungkin ya? Ya betul, kayak gitu kurang lebih. Nah, ini masuk ke sektenya ini konyol juga sih menurut saya sih, karena ini aduh ampun deh. Di awalnya sih si Jinsu ini sih benar-benar meyakinkan, si Jinsu itu benar-benar meyakinkan, dan istilahnya
mungkin niatnya baik ya dalam arti ya. Kalau menurut saya itu si Jinsu itu di satu sisi itu dia niatnya baik, di mana istilahnya dia ingin supaya masyarakat itu menjadi lebih baik. Selain dia ingin istilahnya mencari jalan keluar dari dirinya sendiri nih. Nah, kalau Mbak Kelas sendiri ini ngelihat si Jinsu ini gimana nih? Sosok Jinsu. Justru jahat ya, karena dia kan nggak mau sengsara sendiri. Di pas episode berapa dia bilang kan, intinya gue kan ngelakuin dosa, selalu jadi anak baik, pasti panti asuhan segala macam, tapi kenapa dipilih? Dia sebenarnya udah tahu kan, karena bukan itu penyebabnya dan belum tahu apa gitu. Cuman dia terus nyari tahu jawaban itu apa. Terus jadi kayak orang udah putus asa, ya udah nyari teman gitu, nyari sesuatu hal aneh gitu. Kayaknya bikin sekte dan dipuja. Kalau Mbak Kela malah melihat dia ini sebagai istilahnya sosok negatif ya, dalam arti nggak ada positifnya sama sekali. Bukannya dia ingin kayak Thanos, dalam arti melakukan hal yang bagi dia itu benar dengan cara yang salah. Oh, enggak sih, cuman kelihatan sih kayak orang yang oportunis. Kayak gini, nggak mau rugi sendiri. Ya, nggak mau sengsara sendiri gitu. Makanya dia bikin orang yang dapat titah sesengsara dia. Makanya dia kasih tahu ke orang-orang kan. Makanya pas yang dapat titah udah jadi tahu bakal digituin, udah gitu jadi kayak ngerasa ada dosa apa gitu. Oke. Jadi bukan karena dia ingin supaya orang-orang ini bertobat nih dengan memperlihatkan nih lu bakalan sengsara nih kalau lu berbuat salah nih, walaupun dia nggak tahu salahnya salah apa. Tapi kan lagi pas yang adegan sama detektif itu dia bilang kan, emang bukan karena dosa kata dia, karena gue juga sendiri kan punya dosa sebelum dapat titah itu. Nah, cuma kan tadi itu setiap orang kan merasa belum punya dosa, nggak merasa istilahnya nggak ada dosa. Tapi kan kita yang sebelum yang episode yang di ujung itu, kita berpikir bahwa dosa sekecil apapun ya lu akan bisa masuk neraka nih, dalam arti. Jadi istilahnya sebaik-baiknya lu pasti pernah lah berbuat dosa, dalam arti. Itu sih kalau dalam pikiran saya sih seperti itu sih awalnya sih. Dalam arti mungkin aja ada miss, ada apa, dalam arti gini, nggak ada kata-kata bohong besar, bohong kecil, bohong putih, bohong hitam, misalnya nggak ada. Pokoknya white lies segala macam itu ya dosa. Lu ngambil uang 1 miliar sama ngambil 100 rupiah, nah itu adalah sama dosa. Nah itu kalau menurut saya awalnya itu berpikiran seperti itu nih. Ini kenapa dalam arti nggak bakal bisa lari dalam arti dari titah tersebut sih. Itu sih yang awalnya sih. Nah yang konyol ini adalah yang ngelanjutin si Jinsu nih. Oh iya, pendeta gereja baru. Pendeta gereja baru apa? Iya, pendeta gereja barunya itu tuh, aduh ampun deh. Kalau si Jungcil ya namanya apa? Yang lupa ya. Nah, yang itu tuh, aduh ampun deh. Itu benar-benar oportunis segala macam tuh dalam arti, dan dia tahu dalam arti dia tahu dan dia mempergunakan itu untuk kekayaan, dalam arti untuk kepribadian, ketenaran, kekuasaan. Itu kan ya gila aja, sampai media pun dikuasai oleh dia kan, dalam arti kan. Bahkan Arrowhead pun istilahnya tadi itu pasukan yang dipelihara, dalam arti ormas yang dipelihara. Diam-diam. Iya betul, ormas yang dipelihara yang istilahnya sebagai supaya tangannya bersih. Jadi istilahnya ormas ini sebagai istilahnya ujung anak panahnya, berarti ya dia geradak gerudukin ngerecokin orang. Seperti itu sih. Nah, kalau melihat dalam arti orang-orang yang seperti ini gimana nih, dalam arti tipe-tipe kayak si Jongchil dan teman-teman itu, bahkan istilahnya gimana caranya supaya kita lebih apa ya? lebih keren. Soalnya itu kan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, realitas sekarang ya, ada yang disebut mega church gitu. Ya bukan betul. Ya di setiap agama mungkin ada gitu yang banyak akhirnya ketahuan penipuan gitu, cuman buat supaya tambah besar, tambah umat yang banyak, karena orang tuh itu haus keajaiban, jadi lihat sesuatu yang supernatural tuh langsung kayak gitu. Nah, kalau Mbak Kla sendiri ngelihat fenomena itu gimana nih? Feeling sih emang ada hubungannya sama alien atau science gitu sih sebenarnya. Fenomenanya sih. Bukan dari awal nonton sudah kayak ke arah situ gitu. Nah, dan maksud saya itu di kejadian nyata itu orang itu seperti yang waktu kita ngomong di Midnight Mass itu, ya orang itu haus akan keajaiban ya, dalam arti dalam arti dengan
trik-trik entah itu trik sulap tanda kutip itu yang dimanipulasi, dalam arti itu orang bisa menjadi fanatik, dan istilahnya ya tadi itu fanatik itu akhirnya bisa ke positif bisa ke negatif ya. Iya. Dan Iya. akhirnya tadi itu yang kasus-kasus misalkan kebetulan kan ya kita kan Kristen ini ya mega church yang dimana itu dibukakan, dimana itu ternyata itu hanya untuk mengumpulkan uang segala macam, keajaiban-keajaiban juga mungkin kong kali kong dengan apa orang-orang tertentu segala macam, dan akhirnya itu banyak juga sih. Dan ini juga yang terlihat di dalam apa di dalam film ini, dimana untuk apa buat apa video promosinya pun saya waduh ternyata itu Sampai pakai saluran film gitu kan, produser segala macam. iya dalam arti, dan ya itu kenyataan sih, dalam arti kenyataannya nggak bisa dipungkirin ya itu media itu cukup berpengaruh sih, cukup berpengaruh, dan Ya, akhirnya ya. itu medianya itu ada di tangan siapa, yang itu yang harus hati-hati tuh dalam arti. Nah di film ini juga digambarkan seperti itu. Ini sih cukup Influencer juga kan, kayak si Arrowhead betul. itu kan sebenarnya diawalin dari satu orang yang itu kan. Betul. Itu yang si muka muka mengkilap itu. Ya. Muka. Aduh. Itu emang adegannya paling annoying banget sebenarnya, nggak berisik banget. Cuman ya sebenarnya Tapi tapi itu salah satu sindiran juga sih. ya emang influencer-influencer di YouTube kan rata-rata kan harus berisik kan? Ya sih, Saya harus heboh biar nggak ngantuk ya, biar seru. saya aja Ya, dengerin anak saya nonton YouTube aja kepala saya pusing. ya sama teriak-teriak lagi anak-anak remaja gitu, teriak-teriak ke YouTubernya. Iya, YouTuber itu teriak-teriak mungkin itu kali ya daya tarik mereka kali ya. Saya nggak Ya ngerti kali juga ya. sih itu. Karena kan emang pasar-pasarnya mereka tuh kan remaja kan, yang akhirnya turun tangan tuh kan anak-anak SMA gitu kan, lagi di Arrowhead itu kan. Nah, itu dia tuh. Nah, ini juga nih, ini juga yang perlu di apa? Yang perlu digarisbawahi, yang di concern ini adalah untuk yang tanda kutip ormas tersebut itu ternyata ya yang tua-tuanya cuman di Di belakangnya, belakang yang turun ya, tangannya itu ya anak-anaknya anak-anak dengan alasan itu, oh ini kan di bawah umur, lu nggak bakal cuci otak banget dihukum. gitu. Jadi itu kan gila banget pas di integrasi pun dia juga mereka cuek-cuek aja ya. Ya, Ya lu mau jadi hukum apa gue dalam arti. emang cara gaya anak muda ya lewat YouTube ya, lewat vlogger, vlog-vlog gitu kan. Makanya yang kegait ya anak-anak remaja itu. Sedangkan buat orang tuanya ya lewat media-media kayak TV, berita, terus gitu omongan tetangga gitu kan. Karena menjaring umatnya kan. Betul, betul, betul. Ya ini menarik nih. Ini sebenarnya ini filmnya menarik, dan di ujungnya itu bikin penasaran ya. Kok bisa? Nah ini kita langsung masuk ke spoiler aja nih. Yang bikin kaget adalah ini anak kecil kok bisa mendapat titah. Terus yang berikutnya itu ini anak kecil kok bisa selamat. Yang berikutnya itu ini yang korban pertama kok bisa hidup lagi. Kesian banget yang korban pertama, korban lainnya itu udah dikubur, udah di apa. Kalau ini kan untung banget di museum kan. Sebenarnya kalau nggak salah sih banyak yang dimuseumkan kan, ada ngomong, cuman tempatnya udah keburu kayak kalau semua dimuseumin habis itu, akhirnya dilakukan yang cara lain sih. Nah itu penasaran nggak tuh Mbak Kla? Penasaran sih, kalau yang soal anak itu sama sih udah feeling ya, lagi dari episode yang awal mama papanya itu udah feeling, udah nebak bakal kayak Harry Potter gitu. Jadi yang mamahnya yang bikin si Harry Potter nggak kena kutukannya Voldemort gitu. Ternyata benar gitu. Cuman ini dibikinnya lebih dramatis lagi sih. Cuman penasaran nih, apakah bayi itu akan menjadi penyelamat, istilahnya penentu ke depannya, atau istilahnya ada hal-hal lain nih? Bisa jadi ntar disebut Mesias lagi. Nah itu dia. Nah apalagi kan ini kan dibawa Mesias palsu segala macam tuh ya, si muka berwarna itu. Iya. Terus habis itu kan yang pas ini kembalinya kenapa nih kalau gitu, itu selama berapa tahun itu dia mengalami siksa kubur apa gimana gitu ya. Nah ini mau tahu nih dalam arti dia membawa pesan apa nih, karena saya kan juga nggak baca komiknya atau webtoonnya nih, jadi istilahnya ya ya mungkin webtoonnya juga belum beres sih, jadi emang masih on the way gitu, jadi emang belum ada akhir nih, jadi belum ada yang tahu. Mau baca webtoon buat tahu kelanjutannya juga nggak ada. Oh, emang abis ini pas episode ini juga dia webtoonnya? Jadi banyak sih, kayak misalkan film drama-drama Korea kayak apa sih kemarin yang True Beauty itu. Di webtoonnya itu masih ongoing panjang banget, ratusan, dan masih setengah jalan, sedangkan di TV udah keburu dibikin drama karena lagi nge-hype gitu. Dihabisin, jadi belakangnya bikin cerita sendiri. Gitu.
Iya, iya. Tapi ini nanti kita tunggu nih Hellbound nih nanti season 2 nih. Kita sih Ya pasti benar-benar sih. kalau Hellbound sih masih oke lah season 2. Kalau Squid Game sih ya kayak udah cukup kali ya. Udah cukup ya. Lagian udah ini juga ya bosan di mana-mana tercumi-cumi gitu orang-orang. Sampai baju anak kecil, boneka semua, habis game anak-anak semua YouTube. Nggak beli ini kardigannya. Apa jaketnya nggak beli yang pink atau yang hijau. Aduh, sampai anak-anak ngomong, aduh ini kenapa tuh buka YouTube Squid Game semua, walaupun yang konten anak-anak gitu ada juga gitu. Nggak apa-apa. Ringtone saya juga Squid Game sih. Iya, naik Gojek juga ringtone abang-abangnya rata-rata Squid Game. Coba lucu-lucuan aja sih nggak apa-apa sih Iya nggak sih. apa. Iya nih emang bener sih ini film nih cukup layak sih untuk diikuti karena maknanya dalam sih. Tapi bagi mereka yang saya mencari, kenapa sih maunya monster nih, monster terus, mungkin akan kecewa ya dalam arti ya. Karena inti-intinya sih mungkin bukan itu. Nggak tahu di season 2 saya nggak tahu nanti akan intinya akan makhluk nerakanya itu akan datang menguasai bumi atau gimana. Tapi mungkin karena mereka itu kecewa karena pas dijual di trailernya ya makhluk itu seperti itu. Pembukaan Tapi yang trailer itu pembukaan yang awalnya tuh kayak emang heboh banget sih, gayanya bagus, keren banget gitu, udah bener kayak nonton bioskop gitu loh yang iya, awalnya openingnya betul. gitu. Yang di Mungkin kafe. mungkin mereka pikir bakal seseru itu terus gitu, setegang itu setahunnya, banyak ngomongnya, banyak malah lebih ke agama, spiritual, apa politik gitu segala macam. Jadi mulai banyak yang jadi walaupun jadi trendingnya nomor 1 nggak usah ngalahin Squid Game kan, jumlah penonton di Netflix, tapi review setengah bilang bagus, setengah nggak suka, karena emang bukan tipe film semua orang sih, jadi bukan buat dinikmati semua orang sih. Apalagi kalau dia dibuat lebih lambat kayak Midnight Mass ya, bisa-bisa ditinggalin ya. 3 episode pergi. Iya, Midnight Mass lebih parah lagi sih sebenarnya, lebih banyak ngomongnya kan di awal itu. Oh ini masih ada action apa sih seru-serunya lah. Jadi bisa dibilang ini kita setuju ya, ini apa Hellbound itu Midnight Mass ala Korea atau Midnight Mass itu Hellbound ala ala Amerika. Nah nggak tahu nih, idenya mirip banget kan soalnya dari ya mungkin ya terinspirasi atau gimana. Bedanya cuma sedikit ya, cuma Midnight Mass tahun lalu ya. Masih tahun ini juga ya? Masih tahun ini. Tapi Midnight Mass lebih ngeselin sih itu tuh yang toko ceweknya itu sih. Iya, yang ini nggak ngeselin si siapa namanya? Aduh lupa. Si Bev itu kan. Itu ini kayak yang itu kan lebih ngeselin, kalau ini kan si Jong Chil itu masih lucu-lucu lah gitu, kita bilang nih goblok banget nih pakai masih kelihatan gitu. Bodohnya. Kalau yang ini angkat tangannya gimana ya? Aduh, ini tapi ini sih oke sih. Nah ini nih kalau menurut saya nih emang harus ditonton sini. Nah Bakla, sebelum kita tutup episode kali ini nih, kira-kira nih ada pesan-pesan khusus gak untuk menonton film ini? Pesannya ya itu mungkin sabar aja di episode 1, 2. Udah gitu lebih resapi maknanya sih, makna dari film ini sendiri. Kalau kita mikirin makhluk apa sih ini, maksudnya apa sih gitu, nggak akan kejawab karena kan emang baru setengah kan, 6 episode loh, cuman mungkin Netflix juga cuman kayak pengen nyoba pasar, emang suka gitu kan mereka. Season 1 seru tapi nggak terlalu laku, season 2-nya nggak dibikin lagi gitu. Karena kan emang Netflix kan budgetnya mungkin nggak bukan kayak produksi film besar gitu kan, dan mungkin pas jadi masih tanggung gitu, jadi kalau mau nyari jawaban ya nggak ketemu sih. Cuman kalau mau lihat dari makna film itu sendiri sih bagus sih sebenarnya, banyak maknanya sih, banyak pelajaran. Ini menarik nih Mbak Kla bilang apa, Netflix itu mencoba ya, mungkin itu kali ya, jadi disebar nih di tiga judul yang kita buat setengah dulu nih istilahnya, nanti mana nih yang istilahnya yang gugur gitu mana kan, itu ya. Soalnya waktu itu siapa jadi season 1 2 season seru, ada yang ngikutin, tapi ya ternyata di pasaran nggak terlalu suka orang-orang, jarang, udah nggak dibikin lagi sampai sekarang. Banyak yang kayak gitu. Kayaknya di mana-mana ya, di HBO, di Apple juga. Jadi nanti paling-paling pindah ke mana, atau dulu kan ABC pindah ke mana, NBC segala macam itu ya kayak gitu-gitu, kayak mungkin udah seperti biasa lah. Nanti tinggal siapa yang nyesel. Aduh nyesel nih kenapa gue nggak terusin. Tapi kan emang
Netflix cuma sedikit lagi episodenya gitu. Setiap satu season 6 episode 8. Paling banyak 10 ya paling gitu. Karena itu orang mungkin lebih tahan kali. Soalnya kalau ngeliat wah apa kayak di IG 42 episode drama Tiongkok, drama Taiwan. Saya ngeliatnya waduh 42, maaf deh, saya yang mundur diri dulu deh. Bener ya? Pernah nyobain sih yang 75, ternyata seru dan akhirnya keterusan sampai habis, nggak sangka awalnya apa sih 75 iseng gila sampai habis juga ternyata. Itu kayak zaman-zaman dulu kita nonton film silat segala macam, drama, istilahnya itu Putri Huangcu segala macam itu kan puluhan kan ya, nggak karena kita udah nggak terasa, tapi karena kita waktu itu masuk zamannya Jepang, istilahnya Doramu, itu kan paling-paling cuma 10 sampai 17 istilahnya, terus tiba-tiba udah masuk ke Korea, udah ya udah biasa lah, paling-paling mentok-mentok kita berharap itu 16 lah please. Padahal zaman dulu juga di Amerika kan satu season 24 ya. Oh iya, satu season. Iya, satu season 24, sekarang jadi 12, jadi 10 satu season di kalau Amerika. Kalau dulu kan, kalau sekarang ada mid season, kalau dulu kan 24 door. Itu baru satu season tuh. Sedangkan season itu biasanya sampai 10 kali dulu ya, 10 tahun. Tapi kalau di HBO gitu langsung nggak sih kayak di Netflix kayak langsung dimasukin 6 season 6 episodenya langsung, nggak bertahap tiap minggu gitu, apa sama? Kayak ada yang bertahap juga deh, sama sih. Atau ada beberapa itu yang udah langsung keluar sih. Netflix kan ada dua, satu yang original seriesnya itu langsung, satu lagi yang emang kerja sama doang gitu, ngikutin jadwal tayang TV. Kayaknya sih dua-duanya sih itu. Setahu saya sih kalau di HBO itu dua-duanya sih sempat ada yang tiap minggu sih, seperti itu sih. Apalagi kan HBO Asia kan ada seriesnya sendiri kan dia kan, HBO Asia. Seperti itu sih. Nah ini kita berharap aja nih supaya Hellbound ini kelanjutannya itu jangan di cancel ya, supaya kita tahu nih jawabannya nih. Nah untuk sobat BB69 nih, ini merupakan sebuah serial yang wajib nonton lah menurut saya ya, untuk ditonton karena episodenya sangat dikit, hanya 6 aja, dan istilahnya cukup seru nih. Serunya mungkin bukan makhluk-makhluk istilahnya yang aneh-aneh, tapi istilahnya lebih ke horizontal. Terornya itu dari horizontal yang malah membuat kita relate nih terhadap kita nih, karena mungkin aja bisa kita temukan dalam arti di kehidupan nyata nih, mulai dari ormas, mulai dari yang main hakim sendiri istilahnya, terus habis itu kekerasan yang demi kekerasan, ataupun tadi itu tuh manipulator mengatasnamakan agama, dimanapun itu pasti ada tuh. Oke nih Mbak Kla, thank you banget nih Mbak Kla untuk kesempatan ngobrol-ngobrol hari ini nih ya. Iya, sama-sama. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol film-film lain. Sekali lagi terima kasih dan see you.